Bab 431, Masuk Penjara Lagi Bagian 3. Mungkin karena bahaya hari itu, emosi Xiao Fei menjadi gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, tahu kamu bahwa jika saya terlambat 1 menit, teman saya akan rusak oleh bajingan itu. Kenapa aku memukulnya begitu keras? Karena aku berpacu dengan waktu. Jika saya tidak kejam, bagaimana saya bisa menanyakan keberadaan teman saya pada saat pertama? Juga, apakah kalian melihat pemandangan hari itu? Ada cambuk, lilin, dan kalung di ruangan itu. Itu jelas dibuat untuk kenikmatan seksual itu. Entah berapa banyak korban sebelumnya. Xiao Fei melanjutkan, sudahkah kamu memeriksa ini? Qin Xiaoyu juga sedikit bergerak. Dia memandang Xiao Fei dengan ekspresi rumit dan berkata, kami tidak memahami situasi yang Anda bicarakan, tapi kami akan menyelidikinya. Jika Fang Luo dan yang lainnya diduga melakukan kejahatan, mereka akan dihukum berat oleh hukum setelah mereka keluar. Saya dapat memahami bahwa Anda sedang terburu-buru untuk menyelamatkan teman Anda, tetapi Anda seharusnya tidak melumpuhkannya. Tidak ada gunanya mengorbankan diri Anda demi para hooligan itu. Xiao Fei tersenyum dan berkata, petugas Qin, Anda sudah lama tidak menjadi petugas polisi, bukan? Qin Xiaoyu terdiam sejenak. Sikapnya sedikit melunak, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Fei, dia hanya bisa menatap tajam ke arah Xiao Fei dan berkata, apakah ini urusanmu? Faktanya, Xiao Fei benar. Meskipun Qin Xiaoyu adalah wakil kapten, dia sudah lama tidak berada di kepolisian. Faktanya, dia baru berada di Biro Keamanan Umum Sanshan selama 2 bulan. Dengan kata lain, pengalaman kerja garis depan Qin Xiaoyu sebenarnya sangat kurang. Itulah sebabnya dia bereaksi begitu besar terhadap kata-kata Xiao Fei. Xiao Fei tersenyum tipis dan berkata, saya pikir seorang polisi tua seharusnya bisa dengan mudah mengetahui apa artinya Fang Luo menjadi begitu melanggar hukum. Lagi pula aku tidak menyimpan dendam, karena biasanya aku langsung membalas dendam, apalagi untuk bajingan semacam itu. Jika aku tidak melumpuhkannya secara pribadi, bagaimana aku bisa membalas dendam gadis-gadis yang menjadi korban di masa lalu, dan bagaimana aku bisa melampiaskan kemarahanku pada temanku, kamu? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Cara berpikirmu sangat berbahaya, kata Qin Xiaoyu. Kata-kata ini merupakan nasihat yang menyentuh hati. Qin Xiaoyu tahu bahwa Xiao Fei sangat terampil dan bahkan seorang pensiunan tentara. Jika pemikiran orang seperti itu menjadi ekstrim, dia akan sangat membahayakan masyarakat dan menjadi faktor yang sangat tidak stabil, seperti saat lahir. Itu sebabnya dia secara sadar memberikan beberapa nasihat. Xiao Fei tersenyum dan tidak berkata apapun. Dia tahu bahwa Qin Xiaoyu hanyalah bunga rumah kaca yang tumbuh di Menara Gading. Dia belum pernah melihat kekejaman dunia luar, dan kata-kata serta tindakannya mengungkapkan rasa idealisme. Qin Xiaoyu melihat bahwa Xiao Fei tidak mendengarkannya dan menghela nafas dalam hatinya. Dia kemudian berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang kasus ini? Kami akan mencatat semuanya untuk Anda. Xiao Fei berkata, semua yang terjadi pada teman saya di bar direkam oleh kamera pengintai bar. Saya sudah mengedit videonya. Saya harap ini akan membantu penyelidikan Anda. Oh, di mana videonya? Apakah Anda masih memiliki data pengawasan asli? Qin Xiaoyu segera bangkit dan bertanya. Karena petugas polisi tidak memborgol Xiao Fei, dia dapat menggerakkan tangannya dengan bebas. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya untuk mengeluarkan USB dengan pengawasan video yang telah diedit. Qin Xiaoyu dan petugas polisi yang terkejut. Qin Xiaoyu berteriak, jangan bergerak. Perlahan keluarkan tanganmu dari saku, lalu angkat. Tindakan Xiao Fei mengeluarkan sakunya mengingatkan Qin Xiaoyu bahwa Xiao Fei adalah orang berbahaya, jadi dia sangat gugup. Xiao Fei menunjukkan ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia perlahan-lahan mengeluarkan tangannya dari sakunya dan menunjukkan kepada Qin Xiaoyu drive USB di telapak tangannya. Petugas Qin, jangan khawatir, saya hanya mengeluarkan video USB. Qin Xiaoyu juga merasa bahwa reaksinya tadi agak terlalu besar, dan menunjukkan sedikit rasa malu. Dia menunjuk ke petugas polisi di situ. Petugas polisi segera mengambil drive USB Xiao Fei dan memasukkannya ke port USB komputer. Dia kemudian menyalin video yang telah diedit Xiao Fei ke komputer yang merekam pernyataan tersebut. Qin Xiaoyu memberi isyarat kepada polisi untuk membuka video tersebut.
Video mulai diputar. Itu menunjukkan Lu Anda ragu-ragu di pintu masuk bar sebelum masuk. Saat Qin Xiaoyu melihat sosok Lu Yu, matanya berbinar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 432 polisi wanita ini tidak sederhana. Qin Xiaoyu meraih mouse dan menghentikan videonya, lalu mendekati layar untuk menontonnya dengan cermat. Polisi yang mengoperasikan komputer menyerahkan kursinya. Ekspresi wajah Qin Xiaoyu sangat menarik. Setelah dia mengidentifikasinya dengan cermat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Temanmu adalah gadis yang duduk di bar?" "Petugas Qin, apakah Anda tidak tahu jika Anda terus menonton?" Xiao Ruofei tersenyum tipis. Faktanya, Xiao Ruofei baru saja melihat ekspresi Qin Xiaoyu dan dia juga berkemah di dalam hatinya, mungkinkah dia mengenali Lu Yu? Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Dia mendengar bahwa Lu Yu biasanya sangat rendah Qi. Bahkan teman-teman sekelasnya di universitas tidak mengetahui identitasnya. Qin Xiaoyu memandang Xiao Ruofei dengan ketidakpuasan dan memusatkan perhatiannya pada layar komputer. Dia menekan spasi dan membiarkan video terus diputar. Saat video diputar, wajah Qin Xiaoyu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tangannya yang memegang tikus itu tanpa sadar menegang dan matanya seperti kumpulan api. Adegan itu berhenti setelah Xiao Ruofei menjatuhkan beberapa pria di pintu kamar di lantai 2 seperti sedang memotong melon dan sayuran dan menendang pintu hingga terbuka. Qin Xiaoyu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Ruofei, bertanya, "Temanmu? Apakah dia terluka?" "Saya tiba tepat waktu." Xiao Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Jika saya tidak menggunakan beberapa metode untuk memaksanya turun ke lantai pertama dan meluangkan waktu untuk menggunakan emosi dan alasan, itu akan terlambat ketika saya menemukan teman saya." Ekspresi Qin Xiaoyu menjadi sedikit canggung. Dia tahu bahwa Xiao Ruofei mengacu pada apa yang baru saja dia katakan. Saat-saat ekstrim memerlukan tindakan ekstrim. Qin Xiaoyu memahami logika ini tetapi setelah melihat kejadian hari itu, dia benar-benar takut dengan metode Xiao Ruofei yang menggelegar. Jadi kesan pertama terhadap Xiao Ruofei adalah dia galak dan brutal. Namun, ketika dia mengetahui bahwa wanita yang hampir dinajiskan oleh Fang Luo adalah Lu Yu, Qin Xiaoyu tiba-tiba merasa bahwa metode Xiao Ruofei tidak kejam sama sekali. Ketika cara memandang seseorang berbeda, maka cara memandangnya terhadap suatu masalah juga akan berbeda. Qin Xiaoyu berpikir sejenak, berdiri dan berkata kepada polisi yang mengambil pernyataan itu, "Saya akan memverifikasi sesuatu. Hubungi Daqiang kembali dulu. Jangan melalui prosedur tersingkir untuk saat ini. Tunggu aku kembali." "Ya." Polisi itu dengan cepat menjawab. Qin Xiaoyu keluar dari ruang interogasi. "Petugas Qin." Xiao Ruofei memanggil dari belakang Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Xiao Ruofei. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Ada apa?" Xiao Ruofei menatap mata Qin Xiaoyu dan berkata, "Temanku. Dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya. Saya harap Anda bisa merahasiakan ini, petugas Qin." Xiao Ruofei pada dasarnya telah memastikan bahwa Qin Xiaoyu telah mengenali identitas Lu Yu. Mengenai bagaimana Qin Xiaoyu mengetahui bahwa Lu Yu adalah putri Tian Huilan, Xiao Ruofei tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa Qin Xiaoyu akan melapor kepada atasannya. Pada akhirnya, masalah ini akan dilaporkan ke Tian Huilan dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Xiao Ruofei. Qin Xiaoyu berkata dengan enteng, "Cara menangani kasus ini adalah urusan polisi kita. Anda masih menjadi tersangka sekarang. Kamu harus lebih mengkhawatirkan urusanmu sendiri." Setelah itu, Qin Xiaoyu meninggalkan ruang interogasi tanpa menoleh ke belakang. Hati Xiao Ruofei dipenuhi amarah. Kursi kecil ini tidak bisa menjebaknya, tapi ini adalah biro keamanan umum. Dia tidak mungkin menyandera Qin Xiaoyu dan tidak membiarkannya melaporkannya, bukan? Bahkan jika Xiao Ruofei melakukan itu, masalahnya akan meledak dan Tian Huilan akan mendapat beritanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan muram dan berkata dalam hatinya, "Lu Yu, bukannya aku tidak ingin menyimpan rahasiamu. Siapa sangka polisi wanita cantik ini akan mengenali Anda pada pandangan pertama." Setelah Qin Xiaoyu pergi, petugas polisi yang bertugas mengambil pernyataan itu sedikit gugup. Dia terus menatap Xiao Ruofei, takut Xiao Ruofei akan meledak dan melukai seseorang. Dia telah berada di tempat kejadian malam itu. Adegan tragis itu membuat hatinya menjadi dingin hanya dengan memikirkannya.
Pikiran tentang pembunuh yang menciptakan adegan tragis itu ada di hadapannya, dan polisi itu merasa lemah. Xiao Ruofei menguap karena bosan. Dia meregangkan tubuhnya dan berkata, "Saudara." Petugas polisi terkejut. Dia memandang Xiao Ruofei dengan waspada dan bertanya, "Ada apa?" Jangan gugup, jangan gugup." Xiao Ruofei memperlihatkan senyuman yang tidak berbahaya dan berkata, "Apakah kamu membawa rokok?" "Aku pergi terburu-buru dan lupa membawa rokok." Petugas polisi itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan meletakkannya di depan Xiao Ruofei bersama dengan korek api. Dia kemudian dengan cepat mengambil beberapa langkah dan memperhatikan Xiao Ruofei dengan waspada. Xiao Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat ke arah petugas polisi. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya dan menyalakannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersandar di kursinya, tampak sangat senang. Ruang interogasi dipenuhi asap. Xiao Ruofei dan petugas polisi tidak berkata apa-apa dan suasananya sedikit dingin. Di area kantor detasemen polisi kriminal di lantai atas, Qin Xiaoyu mengambil USB dan langsung masuk ke kantornya. Kondisi kerja di biro kota tidak buruk. Ketiga pimpinan unit reserse kriminal pertama memiliki kantor kecil masing-masing. Qin Xiaoyu menyalakan monitor komputer dan mengetuk keyboard beberapa kali untuk membangunkan komputer. Dia kemudian memasukkan drive USB ke komputer dan membuat salinan video yang telah diedit Xiao Ruofei. Kemudian, dia mengangkat telepon di mejanya, memutar serangkaian nomor, dan segera menutup telepon sebelum panggilan tersambung. Bab 433 polisi wanita ini tidak sederhana bagian 2. Qin Xiaoyu ragu-ragu sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah, lalu dia mengangkat telepon lagi, kali ini dia memutar nomor lain. Jika Xiao Ruofei ada di sini, dia akan terkejut karena nomor yang dihubungi Qin Xiaoyu terakhir kali sebenarnya adalah nomor pribadi Tian Huilan. Seorang wakil kepala Polwan sebenarnya telah menelepon Tian Huilan secara langsung, dan dia bahkan menelepon telepon pribadi Tian Huilan. Qin Xiaoyu ini bukan orang biasa. Qin Xiaoyu memeluk dirinya sendiri, "Yo, aku benar-benar tidak bisa menutupi hal ini. Saya hanya bisa melaporkan ini kepada Bibi Tian. Jangan salahkan aku." Telepon berdering beberapa kali sebelum terhubung. Suara Tian Huilan datang dari telepon, "Xiaoyu." "Halo, Bibi Tian." Qin Xiaoyu langsung menyapa dengan manis. Tian Huilan terkekeh, "Xiaoyu, kamu sebenarnya meneleponku selama jam kerja. Apakah kamu mendapat masalah di tempat kerja lagi?" "Bibi Tian, apakah aku benar-benar pembuat onar di matamu?" Qin Xiaoyu segera membalas. "Nak, apakah kamu pernah berhenti?" Suara Tian Huilan dipenuhi dengan kekaguman. "Bibi Tian, saya berperilaku sangat baik, oke?" Qin Xiaoyu berkata dengan jujur. "Siapa yang tidak tahu tentang putri keluarga Qin di Beijing? Kamu pikir kamu patuh?" Tian Huilan terkekeh dan terus bertanya, "Ada apa?" "Saya ada rapat dalam 15 menit. Qin Xiaoyu segera berkata dengan serius, "Bibi Tian, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Tian Huilan terdiam ketika dia mendengar Qin Xiaoyu berbicara dengan nada formal. Dia kemudian bertanya, "Xiaoyu, apakah ini tentang pekerjaan?" "Itu benar, dan tidak bertahan," kata Qin Xiaoyu, "Bibi Tian, sebelum aku melaporkan ini, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan marah." "Yo, dia sudah menawar. Dan kamu bilang kamu tidak menimbulkan masalah?" Tian Huilan tersenyum dan berkata, "Silakan. Selama itu bukan kesalahan besar, aku tidak akan membuatmu marah." "Bibi Tian, itu bukan urusanku." Qin Xiaoyu mencibir dan berkata sambil mengoperasikan komputer, "Apakah kamu di kantor sekarang? Saya akan mengirimkan video kepada Anda. Anda akan tahu kapan Anda melihatnya." "Apa yang terjadi?" "Sangat misterius," kata Tian Huilan. "Video itu berukuran sekitar 500 MB dan perlu beberapa saat untuk diunggah ke email." Qin Xiaoyu melanjutkan, "Bibi, ini ada ringkasannya dengan Youyo, tapi kamu tidak perlu khawatir. Dia baik-baik saja." Kamu. Tian Huilan terkejut ketika mendengarnya. Dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu keluar dan menimbulkan masalah?" "Bibi Tian, seperti ini," kata Qin Xiaoyu. "Kemarin lusa, kami menerima laporan bahwa ada pertempuran bersenjata di bar Mimpi 0 derajat di wilayah Beijiangbin. Saya memimpin tim ke tempat kejadian malam itu.
Qin Xiaoyu menggunakan beberapa kalimat sederhana untuk melaporkan seluruh masalah ini kepada Tian Huilan, lalu berkata, itulah yang terjadi. Saya pikir itu hanya perkelahian biasa, namun ketika saya melihat video pengawasan yang disimpan tersangka, saya terkejut. Teman yang dia selamatkan adalah Youyo. Tian Huilan menghirup udara dingin dan berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tidak pernah pergi ke tempat-tempat berantakan itu? Saat ini, ada bunyi ding dari komputer dan Qin Xiaoyu berkata, Bibi Tian, videonya telah dikirim ke email Anda. Anda akan tahu setelah Anda melihatnya. Baiklah, Xiaoyu, terima kasih. Tian Huilan berkata, jangan menutup telepon. Aku akan menonton videonya dulu. Baiklah, katanya. Tian Huilan dengan cepat mengunduh video tersebut dan memutarnya di komputernya. Di awal video, Luyu sedang berkeliaran di pintu masuk bar sejenak sebelum membuka pintu dan masuk. Tian Huilan tentu saja sangat akrab dengan putrinya sendiri. Dia tidak perlu memperhatikan putrinya dengan hati-hati seperti Qin Xiaoyu. Meskipun itu hanya tampilan belakang yang samar-samar, Tian Huilan dapat mengenalinya secara sekilas. Betapa lambatnya, gumam Tian Huilan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika dia melihat Luyu dikejar dan dihadang oleh beberapa pria kekar di bar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melihat mereka bergegas masuk dan menyeretnya ke lantai 2 setelah dia bersembunyi di kamar mandi pria. Suami Tian Huilan adalah seorang petugas polisi di tahun-tahun awalnya, tetapi dia telah mengorbankan dirinya ketika Luyu masih sangat muda. Dia dan Luyu hanya memiliki satu sama lain, dan Luyu, putrinya, adalah rezeki spiritual terbesarnya. Saat melihat putrinya di video tersebut, Tian Huilan marah tapi juga khawatir. Meskipun Qin Xiaoyu mengatakan bahwa Luyu baik-baik saja, dia tetap merasa khawatir. Setelah Xia Ruofei mengedit videonya, waktu tunggu di tengah telah dihapus. Segera, suara Xia Ruofei muncul di kamera, dan beberapa pria yang menghalanginya tersapu seperti ayam dan anjing. Xia kecil. Tian Huilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan menyelamatkan Luyu di saat kritis seperti ini. Aneh, tapi hatinya, yang tadinya terkatup rapat, menjadi sangat tenang setelah melihat Xia Ruofei. Mungkin Xia Ruofei telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam 6 bulan terakhir. Video selesai diputar dengan sangat cepat. Wajah Tian Huilan sedikit pucat, dan tangan yang memegang telepon bahkan sedikit gemetar. Wakil pejabat provinsi ini kehilangan ketenangannya jika menyangkut urusan putrinya. Tian Huilan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan dirinya. Dia kemudian berkata, Xiaoyu, aku sudah selesai menonton videonya. Qin Xiaoyu tidak menutup telepon tadi, dia bertanya ragu-ragu, Bibi Tian, apakah kamu kenal orang yang menyelamatkan Youyo? Ya, Xiaoyu, kata Tian Huilan acuh tak acuh, Xiao Xia telah banyak membantuku. Kali ini, dia menyelamatkan Youyo dan memberikan pelajaran kepada sekelompok bajingan yang lebih buruk dari binatang buas. Mari kita akhiri masalah ini. Biarkan dia segera pergi. Oh baiklah. Qin Xiaoyu tertegun sejenak dan berkata. Setelah menutup telepon, Qin Xiaoyu segera kembali ke ruang interogasi. Dia memandang Xia Ruofei dengan ekspresi rumit dan berkata kepada petugas polisi, buka kursinya. Kapten Qin, petugas polisi itu ragu-ragu. Sudah kubilang untuk membukanya, jadi bukalah. Qin Xiaoyu berkata dengan tidak sabar, tunggu apa lagi? Ya. Polisi membuka kursi yang menjebak Xia Ruofei dan Qin Xiaoyu berkata dengan dingin, kamu boleh pergi sekarang. Xia Ruofei mengangkat bahunya dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Setelah Qin Xiaoyu mengenali Luyu, Xia Ruofei sudah menebak hasilnya, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan datang begitu cepat. Petugas polisi memandang Qin Xiaoyu dengan tidak percaya dan kemudian menyaksikan Xia Ruofei meninggalkan ruang interogasi dan berjalan keluar pintu. Kapten Qin, apa? Apa yang terjadi? Petugas polisi bertanya. Jangan banyak bertanya. Itu hanya memberi pelajaran pada beberapa bajingan. Apakah Anda benar-benar ingin mempersulit mereka? Kalau begitu, bukankah kita akan membantu pelaku kejahatan? Qin Xiaoyu berkata, saya akan melapor ke Kepala Biro Chen secara pribadi. Ya. Kata polisi itu. Baiklah, ayo panggil kembali saudara-saudara kita. Qin Xiaoyu berkata, semua orang telah bekerja keras selama 2 hingga 3 hari ini, cepatlah istirahat, mungkin akan ada misi besar segera. Apakah begitu?
Petugas polisi langsung bersemangat dan bertanya, "Kapten Qin, apa misi besarnya? Ayo bocorkan informasinya dulu." Qin Xiaoyu berkata, "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Singkatnya, setiap orang harus beristirahat selama 1 atau 2 hari ini. Dalam beberapa hari, kita pasti akan bertarung terus-menerus. Dipahami?" Qin Xiaoyu meninggalkan ruang interogasi setelah dia selesai menjelaskan. Begitu dia sampai di koridor luar, dia melihat Direktur Biro Keamanan Umum Kota, Chen Bo, berjalan dengan tergesa-gesa. Begitu Chen Bo melihat Qin Xiaoyu, dia langsung berkata, "Qin kecil, jadi kamu di sini. Cepat ikuti saya, Sekretaris Tian memiliki misi mendesak." Qin Xiaoyu sangat menyadari hal ini dan segera menjawab, "Ya." Kemudian, dia segera menyusul Chen Bo. Qin Xiaoyu tidak bisa menahan perasaan gembira. Setelah 2 hingga 3 bulan, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Di sisi lain, Xia Ruofei langsung keluar dari Biro Keamanan Umum. Dia datang dengan mobil polisi, tetapi tidak ada mobil polisi yang mengirimnya kembali sekarang. Jadi, dia berdiri di pinggir jalan di depan Biro Keamanan Umum, siap memanggil taksi untuk kembali ke pertanian. Saat itu, sebuah BMW Mini melaju menuju kantor polisi. Xia Ruofei bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum mobil itu melewatinya seperti angin. Namun, saat mobil hendak memasuki gerbang pintu, tiba-tiba mobil tersebut mengerem dan dengan cepat mundur ke pinggir jalan. Seorang gadis cantik membuka pintu mobil dan keluar, berlari menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tercengang, "Lu Yu, apa yang kamu lakukan di sini?" Bab 434, Belalang di atas tali. Lu Yu memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia segera bertanya, "Xia Ruofei, saya mendengar kamu telah ditangkap oleh polisi. Apakah karena kejadian beberapa hari yang lalu? Mereka tidak mendekatimu, kan?" Rentetan pertanyaan Lu Yu membuat Xia Ruofei menggaruk kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Lu Yu, apakah kamu dari CIA atau KGB?" Dia sangat mendapat informasi. Sejak Xia Ruofei masuk ke mobil polisi Qin Xiaoyu di pertanian Taoyuan hingga dia dibebaskan, hanya sekitar 1 jam yang berlalu. Terlebih lagi Ling Qingsui tidak mengetahui hal ini, tetapi Lu Yu telah menerima berita tersebut dan pengangkutan ke Biro Keamanan Umum. Jika Xia Ruofei tidak dibebaskan, Lu Anda akan menerobos masuk ke kantor polisi. Wajah Lu Yu sedikit memanas dan dia berkata, "Petugas pertanian mulah yang memberitahuku. Jangan banyak bertanya, bagaimana masalahnya sekarang? Apakah kamu akan baik-baik saja?" Sebenarnya, sejak dia diselamatkan dari bar fantasi 0 derajat oleh Xia Ruofei dan bermalam di perkebunan bunga persik, sesosok tubuh telah meninggalkan tempat di hati Lu Yu yang belum pernah disentuh sebelumnya. Contoh tersedia bab awal ini terjadi di N0V3L, Bin. Beberapa hari ini, Lu Yu tidak makan atau minum dan selalu absen memikirkan kelas. Bayangan Xia Ruofei akan muncul di ingatan dari waktu ke waktu. Lu Yu sangat jelas tentang perasaan Jiang Yu terhadap Xia Ruofei. Dia juga secara samar-samar merasakan bahwa dia tampaknya telah mengembangkan perasaan terhadap Xia Ruofei. Oleh karena itu, Lu Yu selalu merasa sedikit bersalah di hadapan sahabatnya. Tentu saja, dia tidak akan menceritakan masalah seperti ini kepada Jiang Yu dan menyimpannya di dalam hatinya. Hari ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak memikirkan alasan yang tepat untuk bertemu Xia Ruofei, jadi dia pergi ke pertanian Taoyuan sendirian. Kenyataannya, ketika Lu Yu sedang dalam perjalanan, Xia Ruofei sedang tidur nyenyak di dalam mobil polisi. Namun, jalan raya yang berkelok-kelok itu merupakan rute satu arah yang tertutup. Lu Anda tentu saja tidak menyadari bahwa Xia Ruofei berada di dalam mobil polisi yang melintas di seberang jalan. Ketika dia tiba di pertanian, Lei Hu, yang menyaksikan Xia Ruofei dibawa pergi dengan borgol, dengan rasa cemas berusaha menyingkirkan seorang pensiunan tentara seperti dia. Dia tidak mengenal orang lain di kota Sanshan dan tidak dapat memikirkan solusi apapun. Lu Yu telah berada di beberapa sini kali, dan Xia Ruofei bahkan secara khusus menyuruh mereka untuk membiarkan Lu Yu lewat ketika mereka melihat mobilnya. Jadi, Lei Hu mengenal Lu Yu. Ketika dia melihat Lu Yu di depan pintu, dia segera memberitahunya tentang Xia Ruofei yang dibawa pergi oleh polisi dari Detasemen Investigasi Kriminal dari Biro Kota. Menurutnya, lebih baik jika ada satu orang lagi yang memikirkan solusinya. Apalagi Lu Yu masih sangat muda dan bisa mengendarai BMW Mini yang harganya ratusan ribu.
Keluarganya pasti berkecukupan dan mungkin bisa membantu Xia Ruofei. Saat Luyu mendengar bahwa Xia Ruofei telah dibawa pergi oleh polisi, dia langsung berpikir bahwa itu mungkin karena insiden di bar Mimpi 0 derajat beberapa hari yang lalu. Dia tidak sempat berpikir dan segera bergegas ke kantor polisi kota dengan cemas. Untungnya, Luyu melihat Xia Ruofei bahkan sebelum dia memasuki Biro Keamanan Umum. Kalau tidak, dia mungkin akan membuat keributan di Biro Keamanan Umum. Bagi Xia Ruofei, dia tidak bisa bersikap rendah hati, dia juga tidak khawatir ibunya akan mengetahui apa yang terjadi hari itu. Melihat ekspresi khawatir Luyu, hati Xia Ruofei terasa hangat. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Mereka hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Benar-benar? Luyu tidak begitu percaya. Dia telah melihat video pengawasan. Meskipun dia tidak melihat Xia Ruofei mematahkan jari Fang Luo satu persatu dan memotong kejantanannya, dia telah melihat serangan Xia Ruofei terhadap pria besar yang menjaga bar. Bahkan kaki tangannya berada dalam kondisi yang menyedihkan, jadi bagaimana pelakunya, Fang Luo, bisa bersenang-senang? Oleh karena itu, Luyu mengetahui betapa parahnya masalah ini. Dia tidak berani mempercayai pernyataan santai Xia Ruofei. Ya, polisi melepaskan saya setelah beberapa pertanyaan, tapi, kata Xia Ruofei. Tapi apa? Luyu buru-buru bertanya, mungkinkah mereka akan menangkapmu di masa depan? Saya kira tidak demikian. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Luyu, kurasa aku tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi hari itu dari Sekretaris Tian. Oh, jadi bagaimana jika kamu tahu? Luyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, saya telah memberikan rekaman pengawasan sejak hari itu kepada polisi. Aku tidak menyangka sebesar itu. Polisi wanita itu bisa mengenalimu dalam sekejap. Kemudian dia pergi sebentar dan kembali untuk melepaskanku. Saya rasa masalah ini sudah dilaporkan kepada Sekretaris Tian, jadi Anda harus siap mental. Aku mengerti, Luyu berkata dengan lembut. Lalu, dia mengangkat alisnya dan bertanya, kamu bilang polisi wanita? Apakah dia punya dada? Sosoknya bagus, umurnya sekitar 24 atau 25 tahun? Xia Ruofei mengangguk dengan canggung dan berkata, dia adalah Qin Xiaoyu, wakil kapten tim investigasi kriminal pertama. Itu benar-benar dia? Luyu tiba-tiba terlihat sadar. Luyu, apakah kamu kenal petugas polisi wanita ini? Xia Ruofei bertanya. Luyu mengangguk. Ya, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Xia Ruofei, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Siapa yang tahu kalau itu akan menjadi suatu kebetulan? Kebetulan kejadian ini sedang menangani kasus ini. Luyu sangat jelas bahwa Tian Huilan pasti sudah mengetahui apa yang terjadi hari itu. Meskipun Qian Qian dan Qin Xiaoyu memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya, mereka tidak akan pernah dan tidak akan berani membantu bersembunyi hal seperti itu. Pasalnya, hal ini bukan lagi masalah kecil dan jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi masalah besar antara kedua keluarga. Bab 435, Belalang di atas tali bagian 2. Luyu juga telah melakukan pemotongan dengan matang. Dia tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Xia Ruofei, aku tidak punya ponsel, kan? Aku akan memberikan tumpangan. Tidak perlu melalui banyak masalah, kan? Xia Ruofei berkata, jaraknya puluhan kilometer dari dan ke sini. Aku akan naik taksi saja. Tidak ada masalah yang sama sekali. Lagi pula aku tidak ada kelas hari ini. Luyu berkata. Xia Ruofei ragu-ragu dan berkata, baiklah kalau begitu. Masuk ke dalam mobil. Luyu segera berkata dengan gembira. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, dan Luyu menyalakan BMW Mini dan melaju ke arah pintu keluar kota. Di dalam mobil sangat sepi dan suasananya agak canggung. Kepribadian Luyu agak dingin, apalagi dia jarang menghabiskan waktu berduaan dengan pria seperti ini. Meskipun dia ingin bertemu Xia Ruofei selama beberapa hari terakhir, ketika Xia Ruofei benar-benar duduk di sebelahnya, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dibicarakan. Apalagi jantungnya berdebar kencang hingga mengemudinya menjadi sedikit kaku. Xia Ruofei yang duduk di memasaknya sedikit gugup. Xia Ruofei lah yang memecah kesunyian dan bertanya, Luyu, apakah kamu baik-baik saja 2 hari ini? Wajah Luyu memerah tanpa alasan.
Dia berkata dengan perasaan bersalah, cukup bagus. Oh, bagus sekali. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya khawatir kamu akan mengalami mimpi buruk setelah mengalami kejutan seperti itu. Baru pada saat itulah Luyu menyadari bahwa Xia Ruofei menanyakan hal ini. Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya dan dengan cepat menoleh ke arah Xia Ruofei. Saya tidur nyenyak. Saya tidak mengalami mimpi buruk apapun. Dia menambahkan dalam hatinya, aku memimpikanmu setiap saat. Tentu saja, Luyu tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Saat ini, telepon Luyu berdering. Saat dia memperlambat mobilnya, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat sekilas. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, buku berbunyi. Xia Ruofei berkata, kamu boleh mengambilnya dulu. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya melarikan diri. Paling-paling, kamu hanya bisa meminta maaf padanya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dengan dorongan Xia Ruofei, Luyu tampak lebih percaya diri. Dia mengangguk, mengeluarkan earphone Bluetooth-nya, menggantungnya, dan menekan tombol jawab. Mama! Luyu berteriak dengan rasa bersalah. Luyu, kamu di mana? Tian Huilan bertanya. Meski nadanya sangat tenang, Luyu cukup mengenal ibunya. Setiap kali Tian Huilan berbicara dengan nada yang tampak tenang, badai mulai terjadi. Hanya ketika Tian Huilan benar-benar marah sampai batas tertentu barulah dia berbicara dengan nada seperti itu. Luyu memandang Xia Ruofei dengan gugup lalu berkata, aku sedang mengemudi. Xia Ruofei akan kembali ke pertanian, aku akan mengirimnya ke sana. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan tersenyum pahit. Dia berpikir, gadis ini terlalu jujur. Anda menjual saya hanya dengan 2 kalimat. Tian Huilan juga sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia berkata dengan heran, kamu bersama Xiao Xia. Tanpa menunggu jawaban Luyu, Tian Huilan langsung melanjutkan, kalau begitu datanglah ke kantorku bersama Xiao Xia. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Luyu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia hanya mengunjungi kantor Tian Huilan beberapa kali dalam hidupnya. Kalaupun ada sesuatu, Tian Huilan akan pulang dan berbicara dengannya. Kali ini, dia benar-benar memintanya untuk pergi ke kantor secara langsung dan bahkan membawa serta Xia Ruofei. Jelas sekali bahwa Tian Huilan sangat marah. Luyu menghentikan mobilnya di samping dan menutupi mikrofon dengan tangannya. Dia berbisik kepada Xia Ruofei, apa yang harus kita lakukan? Ibuku ingin kita pergi ke kantornya bersama. Xia Ruofei memaksakan senyum dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Pergi. Aku minta maaf, Luyu berkata dengan lemah. Ketika Tian Huilan bertanya di mana dia berada, dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tetapi dia langsung mengatakan bahwa dia bersama Xia Ruofei. Dia tidak hanya akan dikritik, tetapi Xia Ruofei juga akan diculik. Dia merasa sangat bersalah. Di ujung lain telepon, Tian Huilan melihat Luyu tidak mengatakan apa-apa dan mau tidak mau bertanya, Yo, apakah kamu mendengar itu? Oh, saya mendapatkannya. Aku akan segera ke sana, Luyu berkata dengan cepat. Setelah menutup telepon, Luyu memandang Xia Ruofei dengan gugup. Melihat Xia Ruofei tidak tampak marah, dia menyalakan mobilnya lagi dan melaju menuju kompleks komite partai kota. Di tengah perjalanan, mereka berdua terdiam cukup lama sebelum mereka berkata serempak, sebentar lagi. Kamu duluan, kata Luyu, sedikit malu. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apapun yang dikatakan Sekretaris Tian nanti, Anda tidak boleh membalasnya. Tidak peduli betapa marahnya dia, itu semua karena dia peduli padamu. Aku tahu, Luyu bertanya dengan takut-takut, bagaimana denganmu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Sekretaris Tian, Anda hanya mencari saya untuk memverifikasi beberapa hal, bukan? Mungkin Anda akan menuduh saya melakukan kejahatan karena tidak melaporkan informasi tersebut? Saya tidak tahu apakah mereka akan menutup pertanian Taoyuan saya. Luyu kaget. Itu tidak akan terjadi. Jika ibuku berani membalas dendam, aku akan kabur dari rumah. Dia berkata. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Lihatlah betapa gugupnya kamu. Aku hanya bercanda denganmu. Ibumu adalah pemimpin yang besar, dia tidak perlu bertindak sejauh itu. Dan permusuhan apa yang aku miliki dengannya? Ini tidak seperti menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadi, oke?
Kenapa kamu begitu buruk? Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xia Ruofei. Bab 436, Belalang di atas tali bagian 3. Bahkan Lu Yu sendiri tidak menyadari bahwa dia sebenarnya tahu bagaimana berbicara dengan ekspresi centil. Apalagi pihak lainnya adalah laki-laki. Xia Ruofei juga sedikit bingung. Di masa lalu, meskipun Lu Yu memiliki temperamen yang dingin dan anggun, dia selalu memberikan kesan sulit diatur kepada orang lain. Lu Yu yang ditemui Xia Ruofei beberapa kali ini kadang-kadang mengungkapkan sisi seorang gadis kecil. Sejujurnya, ekspresi Lu Yu yang sesekali menambah kecantikannya. Saya baru saja melihat Anda sedikit risih. Jadi saya membuat sedikit lelucon untuk meredakan ketegangan Anda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan mengira itu serius. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Mobil itu dengan cepat melaju ke komite kompleks partai kota. Mobil Lu Anda punya izin, jadi mereka mengizinkan masuk di pintu masuk. Keduanya berjalan berdampingan menuju gedung kantor komite partai kota. Ketika mereka naik lift, Lu Yu melihat jumlah lantai yang terus bertambah, dan dia menjadi semakin tegang. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di kantor Tian Huilan. Ruang luar adalah tempat sekretaris bekerja. Xiao Mei agak terkejut melihat Lu Yu dan Xia Ruofei berjalan bersama. Jelas sekali bahwa jadwal Tian Huilan tidak diatur seperti itu. Kakak Xiao, apakah ibuku ada di sini? Lu Yu bertanya dengan lembut, sedikit gugup. Sebagai sekretaris, Xiao Mei tentu akrab dengan keluarga Tian Huilan. Namun, dia mendapat kesan bahwa ini adalah pertama kalinya Lu Yu berada di kantor Tian Huilan. Yo, katanya, sekretaris sedang berbicara dengan petugas dari Biro Keamanan Umum. Bolehkah saya masuk dan bertanya kepada sekretaris? Tidak perlu, tidak perlu. Lu Yu buru-buru berkata, mari kita tunggu di sini sebentar. Lu Yu tidak sabar menunggu Tian Huilan sibuk sepanjang hari. Dengan begitu, dia tidak punya waktu untuk menegurnya. Xiao Mei tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian tersenyum pada Xia Ruofei dan mulai menyiapkan teh untuk keduanya. Lu Yu dan Xia Ruofei duduk di kantor Xiao Mei dan menunggu sekitar 20 menit sebelum pintu kantor Tian Huilan dibuka. Direktur Biro Keamanan Umum Kota, Chen Bo, dan Qin Xiaoyu keluar satu demi satu. Ketika Qin Xiaoyu melihat Lu Yu, dia jelas tertegun sejenak. Jejak rasa muncul di matanya. Bagaimanapun, dialah yang menjual sahabatnya. Meskipun dia tidak punya pilihan, dia tetap merasa sangat malu. Kamu, seru Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya karena atasannya Chen Bo juga ada di sana. Lu Yu tersenyum pada Qin Xiaoyu secara alami dan berseru dengan penuh kasih sayang, Sister Xiaoyu, kamu di sini untuk melaporkan pekerjaan? Qin Xiaoyu memandang Lu Yu dengan ekspresi rumit dan kemudian pada Xia Ruofei yang ada di dekatnya. Dia berkata, ya, saya di sini bersama ketua kami untuk menerima misi. Chen Bo juga mengangguk ke arah Xia Ruofei dan Lu Yu dengan ekspresi ramah. Meskipun Tian Huilan selalu bersikap rendah hati dan dia tidak mengetahui identitas Lu Yu, dia memiliki kesan mendalam terhadap Xia Ruofei. Sebelumnya, di kantor polisi Linhai Kabupaten Changping, Tian Huilan, yang saat itu masih menjadi wali kota, secara pribadi membawa untuk masalah Xia Ruofei. Keduanya bertukar kata di kantor Xiao Mei. Chen Bo dan Qin Xiaoyu sedang terburu-buru untuk kembali dan mengerahkan operasi khusus untuk menindak dunia bawah dan kejahatan, sementara Lu Yu dan Xia Ruofei masih berpikir untuk bertemu Tian Huilan nanti, jadi tidak ada yang berminat untuk lingkup. Segera, Chen Bo pergi bersama Qin Xiaoyu. Lu Yu dan Xia Ruofei berjalan ke pintu kantor Tian Huilan untuk mengatur agar putri mereka bertemu ibunya. Tentu saja, sekretaris tidak perlu memberitahu mereka. Lu Yu langsung mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, lalu masuk ke kantor Tian Huilan bersama Xia Ruofei. Bab 437, Masa Lalu. Tian Huilan sedang bersandar di kursinya, beristirahat dengan mata tertutup. Tangannya dengan lembut mengusap pelipisnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi lelah. Dia membuka matanya ketika dia mendengar langkah kaki. Tatapannya melewati Lu Yu dan mendarat di Xia Ruofei. Tian Huilan tersenyum ramah dan berkata, Ruofei ada di sini. Selamat siang, Sekretaris Tian. Xia Ruofei berkata dengan nada netral. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Tian Huilan. Meskipun Tian Huilan terlihat lelah, dia terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya.
Luyu juga menggunakan krim kulit yang letih, tapi dia terlahir cantik dan, yang lebih penting, dia masih sangat muda. Oleh karena itu, kontrasnya tidak terlalu jelas. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei melihat efek magis dari krim kulitnya yang letih. Ruofei, kata Tian Huilan sambil tersenyum, kosmetik yang kamu berikan padaku terakhir kali sangat efektif. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu hanyalah tanda kecil dari penghargaanku. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Tian Huilan telah berbicara dengan Xia Ruofei sepanjang waktu dan sepenuhnya memperlakukan Luyu seperti udara. Luyu merasa tidak nyaman. Dia tahu ibunya pasti sangat marah kali ini dan juga mengira akan dimarahi oleh Tian Huilan saat dia memasuki kantor. Namun, tidak ada kata apapun. Tian Huilan hanya memperlakukannya seolah dia tidak ada. Hal ini membuat hati Luyu semakin tidak tenang, karena ini berarti kemarahan Tian Huilan lebih kuat dibandingkan saat dia menimbulkan masalah. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lemah. Tian Huilan masih tersenyum ketika dia bertanya kepada Xia Ruofei tentang situasi pertanian terkini. Xia Ruofei merasa malu. Dia tidak tahu apakah dia harus menjawab atau tidak. Luyu meninggikan suaranya dan berteriak, "Bu." Saat itulah Tian Huilan melirik Luyu. Senyuman di wajahnya benar-benar terhapus saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Ruofei." Luyu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jika kamu marah, kamu bisa memarahiku. Jangan abaikan aku. Aku sudah menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak mendengarku?" Nada suara Tian Huilan masih tenang. "Oh." Luyu menjawab dengan mengantuk. Kemudian, dia melihat lagi ke arah Xia Ruofei sebelum berbalik untuk meninggalkan kantor. Setelah Luyu pergi, Tian Huilan menghela nafas dan berkata, "Ruofei, jangan hanya berdiri di sana. Ayo duduk." Tian Huilan kemudian menekan tombol panggil di atas meja dan memerintahkan, "Xiao kecil, bawakan secangkir teh." Kemudian, Tian Huilan berdiri dan membawa Xia Ruofei ke ruang tunggu di depan jendela Prancis di sisi selatan kantor. Mereka berdua duduk di sofa. Xiao Mei dengan cepat mengetuk pintu dan memasuki kantor dengan secangkir teh. Dia dengan lembut meletakkan cangkir itu di depan Xia Ruofei dan dengan hati-hati memutar pegangan cangkir ke arah Xia Ruofei. Kemudian, Xiao Mei berjalan ke meja, mengambil piala Tian Huilan, dan mengisinya dengan air dari dispenser air. Dia juga membawanya ke ruang tunggu dan meletakkannya di depan Tian Huilan. Setelah itu, Xiao Mei diam-diam meninggalkan kantor dan menutup pintu dengan lembut. Terlihat bahwa Xiao Mei semakin nyaman dengan pekerjaan jaminan layanan. Dan dia telah semakin dewasa dalam berurusan dengan orang dan hal lainnya. Dia bukan lagi sekretaris baru yang muda dan tidak berpengalaman. Bekerja di samping pemimpin besar akan meningkatkan kemampuan dan kualitas pribadi seseorang dengan sangat cepat. Setelah Xiao Mei pergi, Tian Huilan menghela nafas dan berkata, "Ruofei, sekali lagi semuanya berkat kamu. Kalau tidak, kamu akan berada dalam bahaya." "Sekretaris Tian," kata Xia Ruofei dengan canggung, "saya tidak melaporkan masalah Luyu kepada Anda tepat waktu. Ini adalah kesalahanku. Ini masalah kecil." Tian Huilan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu menyelamatkan Youyo. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Mengapa saya menyalahkan Anda? Selain itu, kamu pasti sudah bilang padamu untuk tidak mengatakannya. Anak ini semakin mengkhawatirkan." Xia Ruofei tertawa datar. Dia berpikir, karena sekretaris Tian sudah berprasangka buruk, saya akan membiarkan Luyu yang disalahkan. Bagaimanapun, Luyu tidak perlu khawatir dengan hutangnya. Selain itu, mereka adalah ibu dan anak. Tidak akan ada dendam dalam semalam. Tian Huilan melanjutkan, meskipun Youyo dulunya sedikit nakal, dia tetaplah anak yang berperilaku baik. Kali ini, dia benar-benar pergi ke bar dan sendirian. Saya sangat kecewa. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Mungkinkah aku tidak cukup peduli padanya? Sejak Tian Huilan mengetahui bahwa Luyu hampir mengalami kecelakaan di bar, dia merenungkan dirinya sendiri di kantornya. Ketika posisinya semakin tinggi, pekerjaannya pun menjadi semakin sibuk. Wajar saja, waktu yang ia habiskan bersama putri dan keluarganya semakin berkurang. Dia tidak tahu apakah ini alasan mengapa Luyu menjadi lebih memberontak. Xia Ruofei sedikit malu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi Tian Huilan. Namun, tidak pantas untuk berdiam diri saat ini.
Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, Sekretaris Tian, mungkin Luyu hanya penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Menurutku, ini tidak seserius yang kamu katakan. Tian Huilan menghela nafas dan melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Kemudian, dia menenangkan dirinya dan bertanya, Ruofei, kamu tampaknya berhubungan baik dengan anak hakim ketua provinsi, Song Jin, kan? Jantung Xia Ruofei berdetak kencang. Dia tidak tahu mengapa Tian Huilan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Pikirannya berubah dengan cepat, apakah dia memperhatikan sesuatu? Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak melakukan apapun dalam masalah ini. Hal ini terutama karena Song Rui dan Luyu sangat menentang persatuan pernikahan dan tidak memiliki perasaan yang sama sekali terhadap satu sama lain. Kalian para tetualah yang secara acak mencocokkan pasangan itu. Bab 438 Perbuatan Masa Lalu. Sekretaris Tian, kata Xia Ruofei hati-hati, Song Rui dan saya cocok dengan baik. Kita bisa dianggap teman baik? Ya. Tian Huilan mengangguk dan berkata, Sumei dan aku. Oh, Ibu Song Rui. Kami adalah teman sekelas universitas dan teman baik. Ternyata nama asli Nyonya Song adalah Wang Sumei. Dia adalah sahabat Tian Huilan di asrama yang sama selama 4 tahun. Apalagi ayah Song Rui, Song Zhengping, satu universitas dengan Tian Huilan. Namun, dia 2 tahun lebih tua dari Tian Huilan dan Wang Sumei dan bisa dianggap senior mereka. Faktanya, keluarga Wang Sumei juga cukup kaya. Meski tidak begitu menonjol seperti keluarga Song, ayahnya juga merupakan jenderal pendiri dan juga merupakan bawahan lama dari Song yang lebih tua. Pernikahan Song Zhengping dan Wang Sumei juga diatur melalui pernikahan. Bedanya, keduanya benar-benar jatuh cinta. Mereka mulai berkumpul di universitas, hal yang jarang terjadi di kalangan anak-anak keluarga bangsawan. Juga karena bersinggungan dengan Wang Sumei, Song Zhengping dan Tian Huilan menjadi lebih akrab satu sama lain di universitas. Tian Huilan telah bertemu ayah Luyu, yang sedang belajar di Universitas Ilmu Politik dan Hukum, selama kuliah mereka. Dulu, keempat anak muda ini sering bermain dan makan bersama, serta memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Setelah lulus dari universitas, Tian Huilan mengikuti ayah Luyu ke Provinsi Tenggara untuk bekerja. Wang Sumei dan Song Zhengping, seperti kebanyakan anak keluarga bangsawan, memulai karir mereka di ibu kota. Namun, mereka selalu tetap berhubungan melalui surat, dan persahabatan mereka selama kuliah tidak melemah karena kendala geografis. Semua orang bahkan setengah bercanda setuju bahwa jika anak mereka kelak adalah 2 laki-laki, mereka akan menjadi saudara laki-laki dari jenis lawan, 2 perempuan akan menjadi saudara perempuan, dan jika lahir laki-laki dan perempuan, mereka akan menjadi suami, istri. Ini adalah pernikahan prakehamilan yang legendaris. Tentu saja, saat itu Tian Huilan dan Wang Sumei bahkan belum hamil. Belakangan, Tian Huilan dan Wang Sumei hamil dan melahirkan satu persatu. Itu benar-benar laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki itu adalah Song Rui, dan gadis itu adalah Luyu. Tentu saja, saat ini tidak nyaman bagi mereka untuk menghubungi satu sama lain, dan mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Oleh karena itu, Luyu dan Song Rui tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, ayah Luyu, yang sudah menjadi petugas polisi, ditembak di kepala saat menjalankan misi dan meninggal di tempat, meninggalkan Tian Huilan dan ibunya. Setelah Song Zhengping dan Wang Sumei mengetahui situasinya, mereka bahkan berpamitan mengunjungi Tian Huilan di kota Sanshan. Sejak saat itu, Song Zhengping dan Wang Sumei juga menjaga Tian Huilan. Pengaruh keluarga penyanyi menyebar ke seluruh negeri, dan Provinsi Tenggara selalu berada dalam lingkup pengaruh tradisional keluarga penyanyi. Dengan kepedulian keluarga Song, selain bakat alami Tian Huilan di bidang politik, ketajaman politiknya tampaknya merupakan bawaan lahir. Dengan demikian, ia berhasil maju dalam karir resminya, seperti ikan di air, dan perlahan-lahan naik ke posisi wakil pemimpin provinsi. Meskipun Tian Huilan telah dicap oleh keluarga penyanyi, pada levelnya, pengaruhnya sudah sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia adalah anggota keluarga Song, dia masih merupakan salah satu dari sedikit tokoh penting dalam keluarga Song. Dia memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan kuat kepada keluarga penyanyi dalam banyak hal. Song Rui dan Luyu sudah berusia 20-an. Lelucon di masa lalu kini menjadi penghubung penting antara keluarga Song dan Tian Huilan, memperkuat hubungan dekat dan kooperatif mereka.
Kali ini, ketika Wang Sumei datang mengunjungi Song yang lebih tua, pernikahan antara kedua keluarga tentu saja dimasukkan dalam agenda. Xiao Fei tentu saja tidak tahu tentang sejarah 20 hingga 30 tahun antara Tian Huilan dan keluarga Song. Ketika Tian Huilan menyebutkan bahwa dia dan Wang Sumei adalah teman terbaik selama universitas, Xiao Fei hanya mendengarkan dengan tenang karena dia tahu bahwa Tian Huilan akan melanjutkan. Seperti yang diharapkan, Tian Huilan melanjutkan, kali ini, Sumei datang ke 3 gunung untuk mengunjungi Panatua Song dan memenuhi tugas berbaktinya atas nama Kepala Provinsi Song. Di sisi lain, dia datang untuk membicarakan pernikahan kedua anaknya dengan saya. Xiao Fei sudah mengetahui hal ini, tetapi dia hanya bisa berpura-pura baru saja mendengar beritanya. Dia tampak terkejut dan berkata, pernikahan? Sekretaris Tian, Luyu bahkan belum lulus dari universitas, kan? Bukankah masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini? Sebenarnya, sebelum kedua anak itu lahir, kedua keluarga kami sudah sepakat untuk menikah di masa depan, kata Tian Huilan. Xiao Fei benar-benar tidak mengetahui hal ini. Mau tak mau dia mengkritik dalam hatinya, zaman apa ini, masih ada prasangka pernikahan prakehamilan. Oh, begitu, kata Xiao Fei. Dia tidak tahu mengapa Tian Huilan mengatakan hal ini padanya, jadi dia hanya bisa berpura-pura beradab. Tian Huilan melanjutkan, Ruo Fei, Youyo tampaknya sedikit menolak masalah ini. Kamu berhubungan baik dengan Xiao Rui dan kamu telah menyelamatkan Youyo kali ini. Jadi, saya ingin meminta Anda membantu mengaturnya agar Xiao Rui dapat mengambil inisiatif. Kamu juga bisa membantuku membujuk Youyo dan mencoba menghubungi Xiao Rui. Xiao Fei tidak bisa menahan senyum pahit. Jadi Tian Huilan telah berbicara begitu lama agar dia membantu Song Rui dan Luyu membangun jembatan. Dia berkata dalam hatinya, jika sekretaris Tian tahu bahwa saya memberi ide pada Song Rui dan menyebabkan dia berpasangan dengan Luyu, dan sekarang mereka berdua telah membentuk aliansi, saya bertanya-tanya apakah dia akan memiliki keinginan untuk melakukannya. Bunuh aku. Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati, Sekretaris Tian, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Sebenarnya, Song Rui menceritakanku tentang pernikahan itu. Namun, aku tidak tahu bahwa pertunangan yang diatur keluarganya adalah Luyu. Bab 439 Perbuatan Masa Lalu Bagian 2. Oh. Tian Huilan juga mengungkapkan ekspresi aneh, lalu bertanya dengan prihatin, bagaimana sikap Xiao Rui? Xiao Fei memaksakan senyum dan berkata, dia memberitahuku ini karena dia ingin curhat padaku. Menurut Anda bagaimana sikapnya nanti? Tian Huilan langsung terlihat sangat kecewa. Dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua kami sudah saling kenal selama beberapa dekade, dan kedua anak ini adalah pasangan yang serasi. Kenapa Xiao Rui juga? Xiao Fei memandang Tian Huilan, dan setelah berpikir cepat, dia mengambil keputusan dan berkata, Sekretaris Tian, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini. Katakan padaku, aku tidak akan menyalahkanmu, tidak peduli kamu benar atau salah. Tian Huilan segera berkata. Ketika dia mendengar Xiao Fei mengatakan bahwa Song Rui pun menentang pernikahan ini, dia sudah sangat bingung. Saat ini, dia tentu saja ingin mendengar pendapat Xiao Fei. Xiao Fei berkata, Sekretaris Tian, ini masalah keluarga Anda. Seharusnya aku tidak mengatakan apapun. Namun, sebagai teman Song Rui dan Luyu, saya tetap ingin berani dan memberi Anda beberapa nasihat. Anda tidak bisa memaksakan melon menjadi manis. Semua orang tahu ini. Tentu saya juga memahami keinginan generasi tua. Saya yakin Anda semua melihat pernikahan Song Rui dan Luyu sebagai kelanjutan dari persahabatan Anda. Xiao Fei menambahkan dalam hatinya, pasti ada pertimbangan kepentingan politik dalam hal ini. Tentu saja, Xiao Fei tidak bodoh. Dia tidak akan mengatakan itu. Tian Huilan mengangguk setuju dan berkata, Sumei dan saya memiliki pemikiran yang sama, tetapi kami tidak mengira. Xiao Fei tersenyum dan berkata, aku hanya tidak menyangka Luyu dan Song Rui tidak menghargainya. Sekretaris Tian, menurut saya keinginan Anda baik-baik saja, dan tidak masalah untuk bekerja keras di bidang ini. Tapi setidaknya untuk saat ini, menurut saya pribadi, kita harus mencoba membiarkan alam mengambil alih. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Pertama-tama, Luyu masih kuliah. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan. Xiao Fei telah benar-benar melepaskannya.
Dia berkata, juga, kamu tahu bahwa Luyu adalah pemberontak. Semakin Anda memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, semakin kuat reaksinya. Pada titik ini, Xia Ruofei berhenti sejenak, lalu berkata dengan penuh arti, misalnya, kali ini. Luyu tiba-tiba pergi ke bar untuk mabuk sendirian. Saya tidak berpikir ini adalah tempat yang dilindungi. Daripada merasa sedih dan getir, lebih baik cari tahu alasan dia melakukan ini dan mencegah bahaya serupa terjadi di masa depan. Sebenarnya, Xia Ruofei tahu bahwa Luyu pergi ke bar kemungkinan besar karena bertabrakan dengan mereka di restoran beberapa hari yang lalu. Namun, Xia Ruofei tidak akan sebodoh itu untuk mengungkitnya sendiri. Tian Huilan segera mengungkapkan ekspresi termenung. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, Ruofei, kamu benar-benar mencerahkanku. Aku mungkin terlalu terburu-buru dalam hal ini. Sekretaris Tian, saya hanya menebak-nebak. Tolong jangan lupa apa yang aku katakan. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Tian Huilan melambaikan tangannya. Tidak akan. Analisis Anda cukup masuk akal. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekretaris Tian, jika tidak ada instruksi lain, saya akan, kata Xia Ruofei. Baiklah, datanglah mengunjungi kami saat kamu ada waktu luang. Ayahku sering membicarakanmu. Tian Huilan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Xia Ruofei berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, Tian Huilan mengangguk dan berkata, biarkan Yoyo masuk. Saya perlu berbicara dengannya. Baiklah, katanya. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia keluar dari kantor Tian Huilan. Di luar, Luyu sedang duduk dengan gelisah di sofa. Ketika dia melihat pintu kantor Tian Huilan terbuka dan Xia Ruofei keluar, dia segera berdiri dan bertanya dengan gelisah, Xia Ruofei, apa yang ibuku katakan padamu? Dia tidak mengkritikmu, kan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak. Kami hanya ngobrol santai dan bertanya tentang situasi terkiniku. Luyu tidak terlalu mempercayainya, tetapi melihat ekspresi Xia Ruofei normal, dia merasa lega. Sekretaris Tian ingin kamu masuk. Xia Ruofei berkata, aku tidak akan menunggumu. Ada banyak hal yang harus aku lakukan di peternakan. Aku harus cepat kembali. Oh. Baiklah. Luyu berkata. Dia mengambil 2 langkah menuju kantor Tian Huilan dan menatap Xia Ruofei dengan sedih. Xia Ruofei, aku sedikit takut. Bagaimana aku harus memberitahu ibuku? Xia Ruofei mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia berpikir sejenak dan berjalan ke sisi Luyu. Karena Xiao Mei masih di kantor, akan merepotkan untuk mengatakannya secara langsung. Oleh karena itu, Xia Ruofei mencondongkan tubuh ke telinga Luyu dan berbisik, kamu bisa berpura-pura menjadi menyedihkan dan sedih nanti. Jika Sekretaris Tian bertanya, Anda dapat mengatakan bahwa Anda kesal dengan pernikahan tersebut. Jadi Anda pergi ke bar. Mulut Xia Ruofei hampir menyentuh telinga Luyu. Nafas yang dihembuskannya membuat leher Luyu gatal. Tubuhnya panas dan lembut, dan wajahnya memerah. Namun, ketika Luyu mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia bahkan melupakan rasa malunya. Dia melebarkan matanya dan bertanya dengan suara rendah, ini akan berhasil? Xia Ruofei mengedipkan mata pada Luyu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu percaya padaku, katakan saja seperti ini. Saya jamin Anda akan mampu melewati masa sulit ini, dan mungkin Anda bahkan akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Aku akan mendengarkanmu. Luyu mengangguk dan berkata. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, masuk. Aku pergi dulu. Setelah itu, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Mei dan meninggalkan kantor. Luyu berdiri di depan pintu kantor Tian Huilan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mengertakkan gigi, membuka pintu, dan masuk. Bab 440, pindah rumah. Luyu dengan hati-hati masuk ke kantor Tian Huilan. Pada saat ini, Tian Huilan sedang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memandang keluar jendela sambil berpikir keras. Mama. Luyu dengan hati-hati memanggil, Bu. Tian Huilan kembali sadar dan memandang Luyu dengan ekspresi yang rumit. Dia menunjuk ke sofa tamu di samping dan berkata, duduk. Luyu berjalan ke sofa dan duduk. Dia sangat gugup. Dia tahu betul bahwa dia telah menyebabkan masalah besar kali ini.
Ibunya sangat marah, dan dia tidak tahu kemarahan dan hukuman seperti apa yang akan dia hadapi. Tian Huilan berjalan kembali ke sofa tamu dan duduk di sebelah Luyu. Lalu, dia berkata, kamu, bukankah ibumu tidak masuk akal? Luyu berkata dengan gelisah, tapi, aku tidak melakukannya. Aku seharusnya tidak pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian. Tolong jangan membuatku marah. Bolehkah kamu memberitahuku kenapa kamu tiba-tiba pergi ke bar untuk mabuk? Tian Huilan memegang tangannya. Wajah Luyu sedikit menjadi merah. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Xia Ruofei dan langsung mengerti. Dia tampak kesal dan matanya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya sangat kesal, aku ingin jalan-jalan. Gunda? Tian Huilan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak pernah kekurangan makanan dan pakaian sejak kamu masih muda. Kondisi keluarga Anda lebih baik daripada kondisi kebanyakan orang. Terlebih lagi, entah itu kakekmu atau aku, kami berdua menyayangimu seperti bayi. Apalagi yang membuatmu kesal? Luyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi terhenti. Melihat ini, Tian Huilan menghela nafas dan menyesuaikan tangannya. Lupakan saja, aku bisa menebaknya meski kamu tidak memberitahuku. Apakah karena pernikahan dengan keluarga penyanyi? Luyu menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Dia tidak mengatakan apapun dengan air mata berlinang. Itu bukan karena dia pandai berakting. Faktanya, ketika Tian Huilan menghadiri pernikahan tersebut, dia merasakan segala macam keluhan. Dia merasa terganggu dengan hal ini selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan membuat marah Xia Ruofei beberapa hari yang lalu karena pernikahan sialan ini. Tian Huilan telah melihat ekspresi Luyu. Selain apa yang dikatakan Xia Ruofei, dia bahkan lebih yakin dengan penilaiannya. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia tidak membayangkan putrinya akan begitu melawan. Dia tidak memiliki keberanian untuk menonton video pengawasan untuk kedua kalinya. Jika Xia Ruofei tidak muncul di bar tepat waktu, dia tidak bisa membayangkan kerugian apa yang akan menimpa putrinya. Dia merasa seperti dia akan menjadi gila hanya dengan bersumpah. Jika dia benar-benar menyebabkan kerusakan seperti itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia memotong-motong Fang Luo dan yang lainnya menjadi ribuan bagian. Memikirkan hal ini, Tian Huilan dipenuhi rasa terima kasih kepada Xia Ruofei. Pada saat yang sama, bel alarm berbunyi di hatinya. Dia merasa telah mendorong Luyu terlalu keras. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu bisa memberitahuku jika kamu merasakan sesuatu, kata Tian Huilan. Bagaimana kamu bisa pergi ke tempat yang rumit untuk minum sendirian? Bu, aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi, kata Luyu sambil berlinang air mata. Tian Huilan menghela nafas. Saya tahu Anda sangat menolak pernikahan ini. Lupakan saja. Kamu masih kuliah, jadi kamu harus mengutamakan studimu. Kami akan membicarakannya setelah kamu lulus. Luyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, Bu, benarkah? Kubilang aku tidak akan memaksamu berinteraksi dengan Xiao Rui, dan kamu sebahagia itu? Tian Huilan berkata dengan sedih. Tidak, aku hanya, Luyu tergagap. Jangan katakan lagi. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan memaksamu beberapa tahun ini. Tian Huilan berkata, tapi jangan terlalu cepat bahagia. Pernikahan ini sudah lama diputuskan oleh keluarga Bibi Muang. Jika kita membatalkannya secara gegabah, dampaknya akan terlalu banyak. Kami hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Aku tahu, kata Luyu. Kali ini, bukan saja dia tidak dihukum, tapi dia bahkan mendapat janji dari Tian Huilan bahwa dia tidak akan memaksanya berkencan dengan Song Rui saat dia masih kuliah. Ini merupakan kejutan besar bagi Luyu. Adapun apa yang akan terjadi setelah lulus, masih ada beberapa tahun lagi. Dia hanya akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Tian Huilan kemudian berulang kali mengingatkan Luyu bahwa jika Song Rui mengajaknya kencan, meskipun dia menolaknya, sikapnya tidak boleh terlalu kaku. Luyu tentu saja setuju. Sekarang dia tahu posisi Song Rui, dia tidak merasakan tekanan apapun. Setelah itu, Tian Huilan secara alami memberikan segala macam instruksi kepada Luyu, memberitahunya untuk tidak melakukan hal bodoh di masa depan, terutama di tempat-tempat seperti bar dan klub malam.
Dia benar-benar tidak bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Lu Yu, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tentu saja setuju. Sebagai sekretaris komite kota, jadwal Tian Huilan sangat padat. Tentu saja, dia tidak bisa berbicara dengan Lu Yu terlalu lama, jadi dia segera membiarkan Lu Yu pergi. Ketika Lu Yu keluar dari gedung kantor komite partai kota, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia datang, dia mempunyai gambaran tragis tentang seorang pejuang yang tidak pernah kembali. Dia sudah mempersiapkan mental dirinya untuk ditegur keras atau bahkan dihukum oleh Tian Huilan. Dia tidak menyangka hasil akhirnya jauh melebihi ekspektasinya. Bukan hanya tidak ada hukuman, sikapnya terhadap pernikahan juga mengendur. Ini hanyalah kejutan besar. Ini semua berkat nasihat yang diberikan Xia Ruofei sebelum dia pergi. Oleh karena itu, saat Lu Yu keluar, dia tidak sabar untuk menelepon Xia Ruofei.